Kalau memang bagi Surya Paloh ini dianggap terlalu mahal gitu ya, ya bagaimanalah caranya biar sepadan, biar harga pas lah. Ayo kita mau tawar berapa ini? Apa mungkin Kejaksaan Agung perlu juga memanggil Surya Paloh sebagai saksi? Ya mana tahu gitu kan, nanti setelah jadi saksi jadi tersangka. Nah, itu. Selamat malam semuanya. Cerita terkait penahanan Joni Plate atau Sekjen Partai Nasdem itu ternyata direspon oleh banyak orang, termasuk salah satunya Surya Paloh. Dan seperti biasa, gaya khas bicara Surya Paloh yang selalu ngebas gitu ya, dan agak-agak puitis. Oh, kita tidak boleh. Itu saya mencatat ada satu pernyataan yang menurut saya ini agak membingungkan gitu. Karena menurut Surya Paloh, kalau hanya buktinya adalah permintaan 500 juta setiap bulan dengan kerugian negara 8 triliun dan ini kemudian tidak ada bukti-bukti baru setelah ini katanya. Ini terlalu mahal si Joni Plate sampai kemudian harus ditahan dan diborgol. Oh, kayak gini. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Dua kali soalnya. Surya Paloh bilang terlalu mahal 2 kali. Terlalu mahal. Aduh, apa nggak sakit tenggorokan Surya Paloh? Jadi sebelum saya menjelaskan soal terlalu mahal ini, izinkan saya bilang kepada Pak Surya gitu ya, bahwa 500 juta setiap bulan itu nggak cuma, itu nggak hanya, itu banyak. 500 juta itu kan setara mobil gitu ya, mobil bagus itu, SUV, Pajero, Fortuner, 500 juta itu. Itu kalau kita beli, kredit 5 tahun. Ini tiap bulan 500 juta. Dibilang cuma. Dibilang terlalu mahal harga seorang Joni Plate katanya. Sampai harus diborgol, ditahan. Yang terlalu mahal itu sebenarnya apa sih gitu ya? Joni Plate-nya, borgolnya, atau rompinya? Karena rompinya Blackpink gitu ya, hitam sama pink. Blackpink, mahal emang Blackpink. Apa itu yang mahal? Rompi jangan-jangan gitu ya. Atau Pak Surya mau request warna lain, mana tahu. Ya tapi ini benar-benar pernyataan yang membingungkan gitu. Karena kalau 500 juta, korupsi 500 juta dengan kerugian negara 8 triliun rupiah gitu ya, dianggap tidak sepadan, dianggap terlalu mahal, pertanyaannya ya berapa yang sepadan? Ya karena kalau melihat bukti-bukti yang ada sekarang yang sudah diberitakan di media, kan kita bisa lihat gitu, bahwa adik Joni Plate saja, adik kandungnya, yang bukan menteri, bukan staf, bukan sekjen partai, itu mendapatkan 534 juta rupiah dan dikembalikan kepada negara. Itu yang ketahuan, yang dikembalikan. Yang nggak ketahuan nggak tahu berapa, tapi kalau untuk orang yang nggak punya jabatan saja gitu ya, yang bukan sekjen, bukan menteri, itu ratusan juta dia dapat, apalagi Joni Plate sebagai menteri, sebagai sekjen Partai Nasdem. Ini pasti banyak gitu. Bahwa yang kemudian terbuka hari ini baru soal cerita permintaan 500 juta setiap bulan, yaitu kan yang baru ada di media. Nanti di pengadilan, di persidangan ya mungkin ada banyak lagi bukti-bukti yang sudah disiapkan sama Kejaksaan Agung. Tapi ya kembali lagi gitu. Kalau korupsi 500 juta atau kalau hanya ini bukti yang kemudian mengakibatkan Joni Plate ditahan dan sampai diborgol itu dianggap tidak sepadan, lalu pertanyaannya berapa yang sepadan? Kalau 500 juta setiap bulan dianggap nggak sepadan, lalu berapa? 5 miliar? 50 miliar? 500 miliar? Kalau 500 miliar setiap bulan selama 4 tahun, itu saya juga mau. Di penjara deh 5 tahun, keluar masih banyak duitnya. Gitu kan. Apa iya gitu? Ya jadi bagi saya ya sama aja. Mau korupsi 5 miliar, 500 juta. Kalau 500 juta setiap bulan diakumulasi dalam 4 tahun,
banyak juga itu loh. Kalikan aja setahun aja itu udah lebih dari 5 miliar, 6 miliar gitu kan. Kalau 500 juta setiap bulan. Banyak itu, gak hanya. Dan apakah yang dimaksud oleh Surya Paloh yang dianggap terlalu mahal itu adalah soal kerugian negaranya gitu ya. Karena anggarannya itu kan 10 triliun untuk bikin BTS ini di berbagai daerah di wilayah terpencil dan terluar di Indonesia itu kan 10 triliun. Kemudian kerugiannya 8 triliun, 80%. Gitu. Apa itu yang dianggap terlalu mahal? Terlalu mahal. Tapi ya namanya sudut pandang, yang namanya kacamata orang memang berbeda-beda gitu ya. Saya coba menyadari, saya coba merenungkan. Mungkin bagi Pak Surya 500 juta itu mungkin memang nggak seberapa gitu ya. Nggak harus sampai sekjen, sampai menteri yang kemudian mengkorupsi 500 juta itu nggak seberapa. Nggak ada apa-apanya mungkin gitu ya. Ya tapi tetap aja korupsi. Ya karena kalau kita mau melihat Nasdem Tower yang begitu mewah dan megah itu 500 juta untuk dibelikan marmernya saja, untuk diberikan keramiknya saja gitu ya, itu nggak cukup 500 juta. Miliaran gitu ya. Apalagi patung yang di belakang yang wah megah itu, wah ratusan juta. Ya mungkin bagi Pak Surya itu nggak seberapa. 500 juta itu ya nggak seberapa. Terlalu mahal kalau sampai hanya gara-gara korupsi 500 juta setiap bulan sampai harus diborgol. Terlalu mahal. Tapi kalau kita mengingat soal cerita Nasdem di masa lalu, mengingat soal komitmen Surya Paloh terkait korupsi, pemberantasan korupsi, kan tidak pernah ada batasan atau limit soal berapa yang boleh dan berapa yang nggak boleh. Dulu kalau kita ingat Surya Paloh di awal pembentukan Nasdem gitu ya, itu kan Surya Paloh bilang bahwa kalau memang nanti kadernya korupsi, lebih baik ini udah nggak ada, lebih baik ini bubar. Sekarang 2 sekjennya kena kasus korupsi. Jangankan dibubarkan, dipecat aja enggak gitu. Ya padahal sebelumnya katanya kalau Joni Plate ini menjadi tersangka atau terbukti terlibat dalam kasus korupsi BTS, wah nanti ini kita pecat. Tapi sekarang setelah jadi tersangka, nggak dipecat, malah dibela-belain, malah dianggap terlalu mahal borgolnya. Korupsi kok malah dibela, ini gimana? Apakah Surya Paloh sedang menggunakan prinsip maling? Ya karena kalau dalam prinsip maling, sesama maling harus saling melindungi. Kalau enggak, maling yang ketangkep akan nyanyi. Apalagi udah pakai rompi Blackpink, wah merdu itu suaranya. Aye aye, oh, Blackpink. Merdu itu nanti bisa nyampe kemana-mana. Ya, jadi ya mungkin dengan pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Surya Paloh, oleh kader-kader Partai Nasdem itu semakin mencurigakan gitu ya, karena nampaknya memang hasil korupsi itu dinikmati bersama-sama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan partai politik, Partai Nasdem kayaknya. Ya karena makin mencurigakan gitu, karena kalau dianggap 500 juta itu nggak seberapa, dianggap terlalu mahal, jangan-jangan sebenarnya memang lebih banyak dari itu. Ya tapi apapun itu, kalaupun kita berbeda pendapat soal 500 juta gitu ya, bagi saya mungkin itu besar gitu ya. 500 juta itu 2 tahun kayaknya nggak habis. Itu kalau kita beli mobil sampai kredit 5 tahun gitu ya, 500 juta. Kalau beli rumah KPR bisa 25 tahun. Cuma buat bayar 500 juta gitu. Ya mungkin kita bisa berbeda pendapat soal mahal tidaknya gitu. Tapi kalau memang bagi Surya Paloh ini dianggap terlalu mahal gitu ya, ya bagaimanalah caranya biar sepadan, biar harga pas lah. Ayo kita mau tawar berapa ini? Apa mungkin Kejaksaan Agung perlu juga memanggil Surya Paloh sebagai saksi? Ya mana tahu gitu kan, nanti setelah jadi saksi jadi tersangka. Nah itu. Supaya apa? Supaya nggak terlalu mahal gitu.
Kalau cuma si Johnny Plate sendirian, nggak ada temennya, terlalu mahal. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, 5 orang gitu ya, wah mungkin ya nggak terlalu mahal jadinya, pas lah. Bisa patungan. Ya apalagi kan menurut PPATK itu sebelumnya sudah ada berita dan laporannya terkait dana 1 triliun yang mengalir ke partai politik dari dana kejahatan lingkungan. Kebetulan Menteri Lingkungan Hidupnya itu dari Partai Nasdem. Wah, kesempatan gitu supaya nggak terlalu mahal, angkut juga tuh menteri satunya. Biar nggak kemahalan. Gitu ya. Tapi nanti rompinya tuh rompi Nasdem lah kalau bisa, jangan yang pink. Gitu. itu nanti dianggap terlalu mahal lagi karena Blackpink. Tapi ya begitulah cerita soal korupsi di Indonesia gitu ya. Orang yang sudah korupsi triliunan, sudah merugikan negara 8 triliun rupiah gitu ya. Cuma diborgol dan dikasih rompi pink aja, tersinggung orang-orang sekitarnya. Dianggap terlalu mahal. Padahal kalau kita ingat, kalau kita berkaca kepada maling-maling motor di desa-desa, apalagi di Madura, wah, udah banyak yang mati, tuh, banyak yang meninggal dunia gitu. Cuma gara-gara maling motor yang harganya cuma belasan juta rupiah gitu. Ini korupsi triliunan, cuma dikasih borgol, protes. Apa ini? Tapi ya semoga dengan pernyataan Surya Paloh ini itu membuat Kejaksaan Agung jadi lebih bersemangat lagi gitu supaya ini nggak terlalu mahal, supaya nggak 1 orang yang ditahan, supaya ada lagi. Tapi sebenarnya kalau Surya Paloh mau tahu gitu ya, sebenarnya yang menjadi tersangka atas kasus ini itu nggak cuma si Johnny Plate, itu sebelumnya sudah ada 5 orang yang sudah lebih dulu ditahan dan menjadi tersangka, sudah ada 5 orang. Johnny Plate ini yang ke-6 gitu. Jadi kalau Surya Paloh bilang kalau ini hanya soal minta uang 500 juta setiap bulan, saya pikir itu nggak mungkin gitu. Karena kalau cuma permintaan 500 juta setiap bulan, ya kita juga jadi pakai cuma ini ya. Meskipun menurut saya banyak, ya oke lah kita ikutin pola pikir Surya Paloh gitu ya. Kalau kita bicara soal permintaan 500 juta setiap bulan yang dilakukan oleh Johnny Plate gitu ya, maka ngapain ada 5 orang juga jadi tersangka? Ini kan pasti proyek yang besar ini. Wah, anggarannya aja 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Masa iya cuma 500 juta? Tapi kalaupun cuma 500 juta, kalau dikalikan 4 tahun gitu ya, 6 kali 4 itu udah banyak. Udah banyak itu. Itu kalau dikasih ke saya, wah udah saya berhenti kerja. Ya semoga kasus ini diselesaikan dengan baik karena pada intinya gitu ya, infrastruktur atau pembangunan di daerah-daerah terpencil itu merupakan program prioritas Presiden Jokowi dan sudah terlanjur menjadi ikon presiden. Jadi Pak Jokowi itu gitu ya, infrastruktur di Indonesia itu kan begitu melekat dengan Pak Jokowi. Nah tiba-tiba hari ini ada kasus korupsi, ada yang mangkrak, ada yang sengaja diambil uangnya dan tidak dilakukan pembangunan yang secara maksimal. Itu benar-benar mencoreng muka Presiden Jokowi. Dan sekali lagi saya meyakini bahwa hubungan Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu rusak gara-gara kasus korupsi ini. Sama sekali bukan karena pencapresan Anies Baswedan. Pencapresan Anies itu cuma boneka. Cuma dijadikan alasan, padahal sebenarnya untuk menutupi kasus korupsi BTS yang sudah merugikan negara 8 triliun rupiah ini. Ya semoga ini dibuka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya gitu ya. Yang mana tahu sampai ke Nasdem Tower. Nasdem Tower itu mahal banget itu. Berapa itu ya? Mewah gitu kan. Yang mana tahu gitu. Jadi ya memang harus dibuka seluas-luasnya supaya ini menjadi tidak terlalu mahal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.